Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli dan Solihah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar Allah memberikan kita kefahaman dan keberkahan ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sains kita tentang panca indera. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang 5 panca indera atau 5 anggota tubuh yang digunakan untuk mengetahui lingkungan sekitar. Kita review lagi. Kita ulang kembali 5 panca indera yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama ada mata, terus yang kedua ada hidung, ada lidah, ada telinga, dan ada kulit. Nah, kita akan bahas satu persatu. Hari ini kita akan membahas panca indera telinga atau indera pendengar. Nah, telinga manusia dibagi menjadi 2 bagian, bagian luar dan bagian dalam. Ada berapa bagian? 2, bagian luar dan bagian dalam. Ingat, telinga manusia dibagi menjadi 2, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar telinga terdiri dari yang pertama ada daun telinga. Nah, coba kalian pegang telinga masing-masing. Ini yang di luar ini namanya daun telinga. Ya. Jadi kalau ada soal nanti atau ada pertanyaan apa ini? Ini adalah daun telinga. Masya Allah ya, Allah menciptakan daun telinga ini begitu sempurna. Kalau diperhatikan, telinga kita ini membentuk lafaz Allah. Coba dilihat telinganya. Nah, ini bisa membentuk lafaz Allah. Masya Allah ya. Dan telinga ini Allah ciptakan ya sedemikian rupa. Ya, ini namanya daun telinga. Terus di dalamnya yang lubang ini namanya rongga telinga. Ya, yang ada lubangnya nih, yang biasa kita korek untuk menghilangkan kotoran. Nah, ini namanya rongga telinga. Nah, bagian luar telinga ada 2. Yang pertama daun telinga, yang kedua ada rongga telinga. Nah, bagian dalam telinga manusia dibagi menjadi, ini dia gambarnya. Bagian dalam telinga yang pertama ada gendang telinga. Lihat lingkaran merah. Ini adalah gendang telinga. Yang kedua ada tulang pendengar. Yang ketiga ada rumah siput. Yang selanjutnya ada saluran setengah lingkaran. Dan yang terakhir ada saluran Eustachius. Jadi, bagian dalam telinga yang pertama adalah gendang telinga, yang kedua tulang pendengaran, yang ketiga rumah siput, yang keempat saluran setengah lingkaran, dan yang kelima adalah saluran Eustachius. Masya Allah ya, ternyata telinga kita ini di dalamnya bentuknya seperti gambar yang kita lihat berikut. Wah, Masya Allah ya. Dan tanpa bagian-bagian telinga yang lengkap, kita tidak bisa mendengarkan suara secara utuh. Maka kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan telinga kita dengan sempurna. Alhamdulillah. Nah, ternyata manfaat telinga yang kemarin sudah kita bahas, yang pertama adalah sebagai alat untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar hal yang baik-baik. Contohnya ada mendengarkan azan, mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan lain-lain.
mendengarkan tahfiz Quran, mendengarkan nasihat dari orang tua, dari guru, dari teman. Nah, selain untuk mendengarkan suara, telinga juga memiliki fungsi untuk alat keseimbangan. Jadi dengan adanya telinga ini, Allah menciptakan dua telinga. Kenapa dua? Karena agar tubuh manusia menjadi seimbang. Jadi fungsi telinga ada dua ya. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mendengar, dan yang kedua untuk alat keseimbangan. Masya Allah, ternyata begitu baiknya Allah menciptakan telinga sehingga kita dapat mendengarkan suara-suara yang ada di buminya Allah. Mendengarkan suara burung, mendengarkan suara-suara yang Allah ciptakan, itu sangat luar biasa, sangat sangat membuat kita harus lebih bersyukur lagi kepada Allah. Telinga yang berfungsi dengan baik adalah telinga yang dapat mendengarkan suara dengan utuh. Jadi kalau ada suara, ada yang manggil, itu kita mendengarkan secara utuh. Itu namanya fungsi telinganya bekerja dengan baik. Tapi kalau kita tidak mendengar, ada orang ngomong nih, tapi kok kita tidak mendengarkan, jangan-jangan telinga kita sedang terganggu. Coba sekarang kalian tutup telinga kalian. Kedengeran nggak ada yang suara-suara yang ada di luar? Nah, pasti tidak akan mendengar karena telinga kita tersumbat sehingga telinga kita tidak dapat mendengar suara yang ada di luar. Maka kita bersyukur dengan cara menjaga telinga yang Allah ciptakan, membersihkannya dengan cara yang baik ya, menggunakan benda-benda yang tidak berbahaya, tidak tajam, tidak keras. Nah, biasanya menggunakan benda-benda yang lembut seperti katembat gitu ya. Kita bersihkan untuk menjaga dan mensyukuri nikmat Allah berupa telinga, dan digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Tidak boleh mendengarkan hal-hal yang buruk, tidak boleh mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, tidak boleh mendengarkan gunjingan atau ngomongin orang. Nah, telinga kita tidak boleh digunakan untuk itu. Maka telinga kita Allah ciptakan untuk beribadah, mendengarkan hal-hal yang baik dengan cara mendengarkan apa yang Allah ciptakan. Dengarkan yang baik-baik saja, jangan mendengarkan yang buruk-buruk. Diulang-ulang bersama orang tua kalian ya. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan kita lebih mensyukuri nikmat Allah berupa pendengaran kita yang baik dengan cara mendengarkan hal yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.